Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati ya. Nah, untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba ya untuk berikan tips ya bagi teman-teman yang ingin membeli merpati agar merpati tersebut itu tidak cepat hilang ya. Nah, di sini ada berbagai tips ya, ada beberapa yang mau saya sampaikan, dan simak videonya sampai selesai biar teman-teman paham ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Oke, di sini saya sudah siapkan ya. Ini adalah salah satu pijikan dari anakan merpati blorok ya. Nah, ini yang paling tua ya di kandang saya, karena sebelumnya sudah ada yang take over ya, warnanya putih polos ya, udah di take over, dan ini adiknya ya, ini adiknya yang sudah mulai pekur ya. Nah, ini kurang lebih baru piyik 8 ya, baru copot 2 nih teman-teman ya, tuh baru copot 2. Nah, ini saya jamin ini pejantan teman-teman, cuma yang satunya itu belum tahu ya, yang setetasan sama ini. Itu ada satu lagi, cuman itu belum tahu itu betina atau jantan ya, masih belum terlalu kelihatan. Terus sebenarnya ada adanya lagi 2 baru netas ya, kurang lebih baru umur 8 harian ya kurang lebih. Nah, ini yang paling tua teman-teman ya. Nah, bagaimana sih tips ya biar merpati yang teman-teman beli itu tidak cepat hilang ya dan awet di rumah ya. Nah, ada dan bagaimana sangkutannya dengan merpati yang masih piyik ini. Nah, nanti saya akan jelaskan dulu ya. Oke, yang pertama alasan kenapa teman-teman harus membeli merpati yang masih piyik ya. Nah, salah satu alasannya itu agar jam terbangnya itu belum ada ya. Nah, kalau merpati jam terbangnya itu belum ada, pasti belum hafal jalan pulang kemana-mana, kecuali rumahnya ya yang pertama ya. Jadi kalau merpati masih piyik ya, itu sebenarnya masih enak dilatih teman-teman. Jadi belum banyak rumah ya, beda dengan merpati yang punya jam terbang yang sudah lumayan banyak ya, ataupun punya rumah lebih dari satu ya. Itu biasanya resiko kehilangannya itu lebih besar teman-teman ya. Ketika merpati tersebut baru diterbangkan dari jarak 1 km memang belum terlalu kelihatan, tapi kalau sudah menempuh jarak 2 km ke atas, biasanya merpati itu hilang mencari rumah yang lamanya, biasanya inget ke rumah yang lamanya teman-teman. Maka dari itu banyak yang sudah menek over merpati yang jadi player itu kebanyakan hilang. Kenapa? Karena merpati tersebut itu ingat ke rumah lamanya, jadi tidak pulang ke rumah barunya ya. Nah, seperti itu. Karena merpati yang sudah menjadi player biasanya sih memang merpati yang cerdas dan pasti akan kembali ke rumah lamanya ya, kecuali merpati tersebut dianakin dulu ya di kandang barunya. Biarkan merpatinya yang lolo ya, 1 kali sampai dengan 2 kali, insya Allah itu akan lupa kandang lamanya ya. Nah, meskipun jaraknya itu enggak terlalu jauh, tapi kalau sudah pernah beranak di kandang barunya itu insya Allah akan balik ke kandang barunya ya, enggak akan balik ke kandang lamanya. Nah, itu kenapa alasan kamu harus memilih atau membeli merpati yang masih piyik ketika ingin merpatinya itu awet ya dan tidak cepat hilang. Nah, kalau saya sendiri ya, untuk melatihnya mulai dari piyik 7 atau piyik 8 seperti ini, saya gebur-gebur ini atau saya terbang lawatin biar nanti kalau sudah dijodohin itu lebih mudah dilatih teman-teman ya. Nah, meskipun merpatinya itu menclok-menclok ya, itu enggak masalah. Nanti kalau sering teman-teman lakukan secara rutin itu pasti nggak akan menclok. Nah, biasanya kalau saya merpati piyik itu sudah menempuh jarak
500 meter lah sebelum dijodohkan. Itu biasanya rata-rata teman-teman. Nah, ketika sudah jodoh dan sudah giring, itu untuk pelatihannya itu lebih enak ya, karena merpatinya sudah biasa terbang ya, sudah dilatih sejak kecil, maka dari itu lebih enak aja untuk dilatih teman-teman ya. Nah, seperti nanti merpati ini yang blorok ini saya akan lawat-lawatin ya, atau saya terbang-terbangin nih teman-teman. Nah, itu untuk khusus merpati rumah, karena ikan di sini ada beberapa yang sudah menetas ya, yang sudah sumuran ini itu ada 4 lagi teman-teman, ada 4 lagi ya. Salah satunya ini anakan dari merpati blorok ya, nih kelihatan kalau anakan merpati blorok pasti warnanya blorok-blorok coklat seperti ini ya. Nah, terus agar merpatinya itu tidak gampang dibegal itu bagaimana? Nah, itu dia dari latihan dari piyik teman-teman ya. Sebelum merpati itu dijodohkan, latihan dari piyik teman-teman lawatin ya. Itu fungsinya agar merpatinya tidak gampang dibegal. Itu nantinya pasti merpatinya kalau sudah dilatih, kalau sudah jodoh itu cepat jauhnya teman-teman ya, ketika teman-teman latih dari piyik seperti ini ya. Nah, itu salah satu pengalaman saya yang saya alami ya, atau yang saya lakukan ketika saya bermain merpati tinggian. Agar merpatinya untuk awet ya, itu dilatih mulai dari piyik sebelum merpatinya dijodohkan. Nah, itu insya Allah merpatinya itu bandel ya, tidak gampang dibegal, tidak gampang hilang. Meskipun hilang itu pasti akan kembali lagi teman-teman ya. Nah, itu salah satu tips ya untuk teman-teman, untuk pecinta merpati tinggian terutama ya. Nah, jadi meskipun teman-teman membeli merpati piyik mahal ya, tapi kalau kualitasnya ada, udah terbukti ya teman-teman, nggak apa-apa, tax over aja daripada membeli merpati yang belum tahu terahnya, belum tahu karakternya seperti apa, asal raba, asal lihat bentuknya bagus, lihat rupanya bagus, tapi nggak tahu karakternya seperti apa ya, percuma teman-teman. Mending teman-teman take over atau membeli pikan yang sudah jelas terahnya seperti apa, karakternya seperti apa, teman-teman latih, insya Allah akan jadi teman-teman ya. Nah, maka dari itu saya sarankan di sini belilah merpati yang masih piyik ya, dilatih di rumah. Meskipun prosesnya agak lama, tapi nanti kalau sudah jodoh, sudah giring, insya Allah itu pasti latih itu gampang. Nah, itu dia tips dari saya, dan semoga apa yang saya jelaskan di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya ingat lagi, bagi teman-teman yang baru gabung ya tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe nya, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.